Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awalil Rizki kali ini akan membacakan berita terkait kredit usaha rakyat KUR ya. Nah, berita ini ditayangkan oleh Detik Finance pada hari Senin jam 14.38 siang ya. Judulnya Bank Minta Agunan KUR di bawah 100 juta, subsidi bunga tak dibayar. Ini ada gambar ilustrasi Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Helpi Yuni Moraza di tengah yang menjadi sumber berita ini. Saya bacakan, penyaluran kredit usaha rakyat KUR ya bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM masih menemui kendala seperti agunan bagi debitur yang meminjam di bawah 100 juta. Kementerian UMKM menegaskan ada sanksi yang menanti jika bank masih meminta agunan bagi debitur KUR yang meminjam di bawah 100 juta rupiah. Nah, Wakil Menteri UMKM Helpi Yuni Moraza mengatakan pemerintah rutin memantau dan mengevaluasi penyaluran KUR. Pihaknya mengetahui kendala penyaluran KUR baik dari sisi perbankan maupun debitur. Ketika kami observasi, justru akhirnya ya dari UMKM-nya yang kurang siap. Tetapi ketika kami temukan UMKM-nya siap, banknya tidak mau ngasih KUR, ujar Helvi usai holding UMKM Expo di Gedung Smesco, Jakarta, Senin. Kurang lebih begitu ya, kalau saya komentari sedikit nih. Jadi salah satu kendala menurut berita ini yang disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM itu masih ada bank yang meminta agunan ketika kreditnya sebetulnya di bawah 100 juta. Itu nggak boleh. Kalau ada akan diberi sanksi. Nanti sanksinya ada di bawah. Yang kedua dari paragraf yang saya baca tadi, ya UMKM-nya yang kurang siap menurut dia. Ini ya kalau seperti ini kan urusan UMKM kan permintaan kan. Ya apakah mereka butuh atau memenuhi syarat-syarat administrasinya. Nah, tapi kalau UMKM-nya siap, KUR tidak mengasih, bank tidak mengasih KUR, nah itu baru ada sanksi, kira-kira gitu ya. Nah, subsidi bunga KUR tidak dibayar. Nah, Helpi mengatakan saat ini seluruh direksi bank telah mempunyai surat instruksi khusus. Menurutnya surat itu sebagai arahan agar pegawai bank tetap menyalurkan KUR sesuai aturan. Nah, dikutip langsung pernyataan beliau nih, kami lakukan surat teguran, bahkan semua direksi bank itu sekarang itu ada surat instruksi khususnya akan mengenakan sanksi bagi pegawainya untuk melaksanakan KUR sebagainya, jelas Helvi. Nah, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, jadi ini deputi di bawahnya Menteri dan Wamen ya, Riza Damanik menambahkan pemerintah sudah menerbitkan aturan agar perbankan tidak meminta agunan bagi penyaluran KUR di bawah 100 juta rupiah. Salah satu afirmasi di dalam pembiayaan kredit usaha rakyat adalah di bawah 100 juta itu tidak boleh ada agunan tambahan. Aturannya mengatakan bila Anda memberikan agunan tambahan maka subsidi bunganya tidak boleh dibayarkan. Itu clear. Nah, Riza menjelaskan aturan baru ini berlaku sejak 2024. Jadi sebenarnya sudah berjalan lebih dari setahun ya, hampir 2 tahun berarti, sebagai upaya pengawasan pemerintah agar tidak ada lagi pihak perbankan yang meminta jaminan kepada debitur. Nah, berulang-ulang dikatakan ini sama dengan Wamen tadi kalau ada sanksinya. Jadi kalau sebelumnya tidak ada sanksi, sekarang ada sanksinya. Apa sanksinya? Kalau mereka masih mengambil agunan, padahal kreditnya KUR-nya tadi di bawah 100 juta, maka dia diberikan sanksi untuk tidak diberikan pembayaran subsidi bunganya. Ya, sebagai gambaran, si debitur itu hanya membayar bunga 6% ya. Jadi kalau ada selisihnya itu adalah subsidi, kurang lebih begitu ya. Jadi ada subsidi dari APBN. Nah, karena itu pemerintah meminta persyaratan agar subsidi bunga itu bisa diambil. Nah, dikatakan nih menurut berita kata Riza, di beberapa bank berbagai inovasi sedang dilakukan dalam kerangka untuk menerapkan aturan itu. Misalnya ada surat edaran ke unit-unitnya itu dilakukan, ada upaya sosialisasi secara internal, ada membuka laporan dan seterusnya. Tapi mungkin tadi sudah dikatakan sendiri oleh Wamen, sebetulnya
persoalan agunan yang dikenakan pada UMKM itu soal lain, tapi ada beberapa hal di lapangan. Sebagian netizen, sebagian pemirsa saya ini juga sering komentar di bawah di tayangan-tayangan saya ketika terkait masalah ini, masalah kredit ini. Salah satunya adalah banyak pihak UMKM-nya itu yang tidak memenuhi persyaratan SELK ya intinya dia ternyata ada tanggungan, dan sebagian tanggungan itu adalah pinjol, itu kena blacklist dia. Jadi sistem informasi debitur khusus KUR ini ada. Nah begitu juga ketika terjadi pemutihan, ketika dia belum diurus dengan baik administrasinya, dia masih terdaftar. Itu satu penyebabnya. Jadi ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh UMKM sehingga dia tidak dapat KUR. Yang kedua itu ya bagaimanapun kan itu kredit untuk usaha ya. Kalau misalnya permintaan dia untuk usaha itu tidak ada, misalnya sektor realnya tidak bergerak, ya semurah apapun kan tetap dia utang. Kalau dia paksakan utang bukan untuk usaha, si bank punya risiko besar untuk kredit macet ya. Dan ini menarik ya. Bahkan kalau dilihat di ini saya sajikan juga ada presentasi di APBN, rilis APBN kita kemarin, itu disebutkan nih kredit usaha rakyat sampai dengan 30 November ini sudah tersalurkan 250,8 triliun nilai kreditnya ya yang baru ya. Nah sedangkan subsidinya 26 triliun. Yang memperolehnya 4,2 juta debitur. Jadi pagunya sendiri itu 38,28 triliun, jadi baru 67,9%. Sudah 11 bulan. Jadi intinya ini belum optimal gitu. Maka itu pemerintah berusaha mendorong. Saya juga apresiasi ya kalau KUR ini sebetulnya juga secara teoritis, secara teknis dia bagus. Tetapi nampaknya kesulitan, karena sekali lagi kesulitannya itu bisa terjadi di dua pihak. Satu bisa di pihak UMKM yang memang tidak membutuhkan kredit ya. Kalau dia membutuhkan kredit bukan untuk usaha, ya kan bukan KUR namanya. Dan itu juga berisiko macet. Di sisi lain si bank, sekalipun apalagi kalau dipastikan tanpa agunan, dia kan harus lebih hati-hati untuk memberikan. Meskipun dapat subsidi dari pemerintah. Subsidi itu subsidi bunga ya, maksudnya subsidi bunga dengan subsidi penjaminan ya. Nah, kalaupun dia ada penjaminan, jika dalam proses administrasi dan seterusnya itu pihak bank melakukan beberapa kekeliruan sengaja ataupun tidak, itu ketika itu macet, dia tidak bisa juga menagihkan ke penjamin ya. Dari informasi, tidak seluruh yang ditagihkan karena dia macet itu disetujui 100%, kisarannya 90%. Berarti kan bank juga harus berhitung nih, kredit macet tanpa agunan, ketika ditagihkan, dia sudahnya penjaminan kan, tapi juga tidak bisa full. Karena itu tetap KUR ini tidak bisa melompat lagi. Yang berikutnya lagi yang perlu saya komentari adalah di sini dikatakan di rilis APBN kita 18 Desember lalu yang menerima itu 4,2 juta dan nilainya 250,8. Padahal laju pertumbuhan kredit UMKM hingga November tadi kontraksi. Jadi maksudnya total, bukan yang baru ya, total kredit UMKM sudah mulai sejak September, kalau saya September, Oktober, November ini lebih rendah dari tahun lalu. Sementara kredit secara umum kan tumbuh untuk November sudah 7,7 ya, kemarin sempat 7,3%. Itu sudah termasuk rendah dibandingkan 2-3 tahun terakhir yang di atas 10%. Nah khusus UMKM ini bukan lagi tumbuh, tetapi kontraksi, jadi lebih kecil. Nah padahal di sini kan ada informasi bertambah 250,8. Berarti yang posisinya bisa karena lunas, yang baru tidak bisa nutupi, ataupun karena ada yang sempat di write off ya, diputihkan. Nah, sehingga untuk kredit UMKM ini saya kira urusannya bukanlah soal harga saja, tapi soal akses, soal apakah UMKM itu benar-benar membutuhkan karena dia ada usaha yang jalan. Di sisi lain bank, jika dia paksakan, dia akan berisiko tinggi, dan NPL UMKM juga memang lebih tinggi daripada UMKM perbankan keseluruhan. Karena itu menurut saya ini KUR ini betul-betul harus
cermati ya. Jadi tidak usah memaksakan target sekian, apalagi kemudian seolah-olah mengkambing hitamkan soal agunan. Saya kira persoalannya tidak di situ. Karena beberapa tahun terakhir laju kredit UMKM itu memang lebih rendah dari korporasi ya. Dan di sisi lain kita juga melihat persentasi kredit UMKM atas total kredit perbankan tuh sudah mencapai titik terendah sekarang. Jadi biasanya 20, 21 turun ke 20, 19, sekarang sudah di bawah 19%. Artinya apa? Ada arti lain sebetulnya, itu kita perlu assessment ya di sini. Terjadi perpindahan. Jadi yang sebelumnya UMKM tidak kur, itu sebagiannya pindah menjadi kur. Karena itu total UMKM-nya tetap tidak bergeming gitu ya, tetap segitu-gitu saja. Nah, di sini perlu riset sebetulnya, kajian. Saya termasuk salah seorang ekonom yang berkali-kali dahulu ya, waktu KUR ini di 5-6 tahun dikencangi oleh daerah Pak Jokowi itu, saya termasuk yang memberikan saran langsung ya ke staf khusus ekonomi, juga ke Kementerian Koperasi dan UMKM waktu itu. Kelihatannya KUR ini jika dipaksakan, yang terjadi adalah kanibal, KUR memakan yang bukan KUR. Yang kedua, sekalipun begitu, bank juga tidak terlalu nyaman juga meski dapat subsidi, sehingga dia bisa menyalurkan hanya 6% di sisi bunganya, tetapi kan tetap ada risiko macet. Nah, karena itu KUR terlepas dari pernyataannya bahwa dia berhasil menyalurkan sekian, tetapi itu tidak meningkatkan outreach jangkauan. Masih banyak usaha UMKM yang tidak bisa memperoleh kredit, baik KUR maupun non-KUR. Baik karena dia tidak memenuhi syarat bankable-nya atau sekurang-kurangnya syarat kreditnya, maupun karena bank juga terpaksa harus berhati-hati karena menyangkut keberlangsungannya. Jadi bisa jadi menurut saya kuncinya malah adalah mengapa KUR tidak ditinjau ulang saja. Sekian belas tahun dia jalan, tidak berhasil meningkatkan kredit UMKM, mungkin skema caranya perlu dirubah dan bisa jadi juga namanya diganti ya. Karena ini masalah. Dulu pernah ada yang menyarankan kenapa KUR tidak dimulai lewat tidak hanya bank tapi lembaga non bank, misal koperasi. Nah, ini masalah juga nih, apakah KUR ini nanti kalau lewat koperasi, nanti Kopdes Merah Putih jangan-jangan juga susah. Jadi kita memiliki kompleksitas karena soal kelembagaan ini tidak mudah ya. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa lebih lancar. Tapi sampai saat saya bacakan berita ini, kebetulan saya juga banyak kajian tentang KUR ini. KUR ini sejauh ini sebetulnya belum efektif meningkatkan jangkauan kredit. Dari sisi membuat murah UMKM memperoleh bunga, iya, tapi jangkauannya tidak meluas. Artinya ya yang dapat bisa jadi itu saja. Dan mudah-mudahan juga tidak menjadi sarana buat bank memindah beberapa kredit yang kurang baik, yang bukan KUR, dimasukkan ke KUR. Itu kan bisa. Secara teknis aturan tidak boleh, tetapi kan kompleksitas aturan itu tetap membuka peluang-peluang untuk disalahgunakan oleh oknum ya. Karena itu saya termasuk yang sejak awal menyarankan inilah saatnya KUR ini sebetulnya ditinjau ulang, dievaluasi menyeluruh dengan kajian, dengan menyertakan berbagai pihak. Demikian pandangan saya terhadap berita ini.